Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rita pada kesempatan hari ini. Pada kali ini Bu Rita akan kembali lagi mengajak kalian untuk bersama-sama belajar matematika. Tadi kita sudah membahas tentang latihan-latihan soal yang kemarin Bu Rita sudah berikan, yaitu tentang barisan aritmatika. Nomor-nomor yang sudah kalian kerjakan di rumah sudah kita bahas bersama. Dan tadi juga Bu Rita sudah membahas tentang menjelaskan tentang barisan geometri, tetapi pada kesempatan ini Bu Rita akan mengulang kembali tentang barisan geometri supaya anak-anak semakin paham dan mengerti apa yang kita pelajari, ya. Oke, sekarang kalau kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmatika, sekarang kita belajar tentang barisan geometri. Ada yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Oke, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang sama antar sukunya. Nah, kalau di barisan aritmatika itu memiliki beda yang sama. Terus kalau di geometri apa? Ayo, masih ingat nggak tadi Bu Rita bilangnya apa? Tadi yang waktu Ibu jelaskan, barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio yang sama antara suku satu ke suku berikutnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas kembali tentang barisan geometri. Barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki rasio yang sama. Rasio yang sama itu cara gampang mengingatnya bagaimana, Bu? Kalau di barisan aritmatika berkaitan dengan ditambah atau dikurang. Tetapi kalau di barisan geometri berkaitan dengan perkalian. Begitu ya. Nah, sekarang Bu Rita punya contoh satu. Sebelum kita menentukan bagaimana rumus dari barisan geometri, perhatikan contoh berikut. Bu Rita punya 7, 14, 28, 56, dan seterusnya. Sekarang anak-anak bisa memperhatikan ini, bisa dicermati. Dari suku 1 ke suku 2, 2 ke 3, 3 ke 4, bilangannya diapain ini? Ya, dikali 2, ini dikali 2. Ini dikali 2. Semuanya konsisten. Dari suku 1 ke suku berikutnya semuanya konsisten dikali 2. Maka barisan bilangan ini disebut sebagai barisan geometri. Mana Bu yang dimaksud dengan rasio? Rasio itu adalah yang ini. Kalau di barisan aritmatika memiliki beda antara suku 1 dan suku 2, bedanya berapa? Ditambah berapa atau dikurang berapa. Tetapi kalau pada barisan geometri berarti ini dikali. Maka inilah yang disebut dengan rasio. Ya, dia memiliki rasio. Rasio ini biasa dituliskan dengan R kecil. Nah, rasionya ini selalu sama. Bu, kalau rasionya beda bagaimana, Bu? Apakah dia disebut sebagai barisan geometri? Tidak. Jadi kalau barisan geometri dia dikalikan dengan bilangan yang sama atau yang konsisten dari suku 1 ke suku berikutnya. Begitu ya. Oke, ini disebut dengan suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Karena dia urutan 1 maka dia U1, urutan 2 U2, U3, U4 dan seterusnya. Kalau misalnya ini ada urutan N, Bu, maka disebut sebagai UN, ya. Artinya dia suku ke N. N itu berapa ya? Tergantung dia urutan ke berapa. Begitu. Nah, sekarang bagaimana Bu kita menentukan UN-nya itu? UN dari barisan geometri itu adalah, karena kalau misalnya kemarin aritmatika itu pakainya penjumlahan, kalau di sini kita pakainya perkalian. Sehingga UN adalah U1 dikali dengan R pangkat N min 1. UN sama dengan U1 kali R pangkat N min 1. Maka inilah cara menentukan UN pada barisan geometri. Nah, sekarang UN itu apa, Bu? UN itu suku ke N. Ya, suku ke N. Kalau ini sama dengan yang di aritmatika kemarin, UN suku ke N, begitu. Kemudian ada U1, U1 pun juga sama. Nama lain dari U1 itu A, yaitu apa, masih ingat? Oke, suku pertama. Ya, dia suku pertama. Kemudian ada R. Apa itu, Bu? R itu rasio.
ya. R itu rasio. Nah, sekarang kalau misalnya rasio ini kita dapat dari mana sih, Bu? Cara gampangnya bagaimana? Rasio itu bisa kita cari U2 dibagi dengan U1, U3 dibagi dengan U2, U4 dibagi dengan U3. Nah, kalau 4 dibagi 3, 2 dibagi 1, 3 dibagi 2, artinya dibagi dengan bilangan sebelumnya. Sehingga untuk rasio ini kamu bisa peroleh R sama dengan, kalau dia UN berarti suku berikutnya, suku sebelumnya, berarti ini UN min 1, diperolehnya begitu. Nah, sekarang dari contoh 1 ini, misalnya kita akan kalian diminta untuk mencari suku ke-7-nya. Dari barisan ini kalian ditanyakan suku ke-7-nya berapa. Berarti kalian mencari dulu, diketahui dulu, ditulis. Nah, karena kita mau mencari UN, kita cari dulu yang dibutuhkan. Yang pertama U1. U1-nya berapa? U1-nya 7. Kemudian R, rasionya berapa? Rasionya suku kedua dibagi suku pertama, berarti ini 14 dibagi 7, 2, berarti ini 2. Nah, sekarang yang ditanyakan U7. Karena yang ditanyakan U7, maka N-nya adalah 7. Karena dia U7, maka N-nya 7. Nah, seperti biasa, setiap kalian mau mengerjakan, tuliskan dulu rumusnya. Ya, tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan U1 kali R pangkat N min 1. Nah, U berapa, Bu? U7. U1-nya berapa, Bu? U1-nya 7. R-nya berapa, Bu? R-nya 2. 7 dikurangi 1. Nah, pangkatnya 7 dimin 1 atau dikurangi 1, maka ini dihitung dulu. 7 dikurangi 1 dihitung dulu. Yang dikurangi 1 itu pangkatnya, bukan hasil pemangkatan R-nya. Ya, jadi yang dikurangi 1 itu pangkatnya. Jadi U7 sama dengan 7 kali 2 pangkat 6. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Bu, cara mengerjakannya? Kalian hasilkan dulu yang dipangkatkan ini, ya. Yang dipangkatkan ini dihasilkan dulu. Ingat, ini pemangkatan, ya. Kalau 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, ya. 2 kali 4, 6, sebanyak 6 kali. Itu artinya 2 pangkat 6. Ya, bukan 2 kali 6 ya, tapi 2 pangkat 6. Begitu. Berarti ini 7. 2 pangkat 6, 2 kali 2, 4, 4, 8, 8, 16, 32, 64. Berarti, yuk coba dihitung. 64 kali 7. 8 simpen 2, 42, 44. Berarti U7 sama dengan 448. Begitu ya. Oke, dari contoh 1 ada pertanyaan dulu. Jelas ya, mudah ya. Oke, jadi untuk contoh 1 jelas. Nah, di sini Bu Rita akan memberikan contoh-contoh berikutnya, ya. Sekarang Bu Rita akan memberikan berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Bu Rita punya 81, 27, 9 dan seterusnya. Kalian diminta untuk menentukan U6. Berapakah U6-nya? Seperti biasa, kita akan mencari R-nya dulu yang pertama, ya. U1 RN-nya kita cari dulu. Nah, di sini agak berbeda dengan yang tadi. Bu, di sini kok kata Ibu tadi kalau geometri itu berkaitan dengan perkalian. Tapi kalau dilihat angkanya kok dia tidak dikali ya, Bu, tapi dia dibagi ya. Dia dibagi berapa? Oke, sekarang dari suku 1 ke 2 dibagi 3. Dari 2 ke 3 dibagi 3. Kata Ibu tadi perkalian, kok pembagian? Tidak masalah. Dari pembagian itu kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian. Ingat, kalau pembagian bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka kita ubah ke dalam bentuk per. Maka yang namanya rasio dibagi 3 ini sama saja dia dikalikan dengan 1/3. Dibagi 3
atau dikali dengan 1/3 itu sama. Sekarang Berita kasih ilustrasi begini. Ibu punya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sekarang kalau misalnya 9 Ibu kali 1/3, ini bisa kita coret, ini juga 3. Hasilnya juga 3. Jadi sama saja. Ya, jadi kalau misalnya dibagi 3 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu menjadi dikali 1/3. Ya, berarti ini dikali 1/3, ini juga dikali 1/3. Kalau begitu inilah yang disebut dengan R. Ya, nah sekarang yang ditanyakan U6, maka kita tuliskan dulu U1-nya berapa? U1-nya 81. Nah, U1 itu ingat dia suku pertama, maka ini U1. R-nya berapa? R-nya 1/3. Karena yang ditanyakan U6, maka dia N-nya adalah 6. Yuk, sekarang selalu dituliskan rumusnya. UN sama dengan U1 kali R pangkat N min 1. Nah, sekarang U6. U6. Ini bukan 4, ini U6. U1-nya berapa, Bu? U1-nya 81. R-nya berapa, Bu? R-nya 1/3. 1/3 dipangkatin berapa? Dipangkat 6 min 1. Ya, jadi 81 kali 1/3 pangkat 5. Oke, dihitung 1/3 pangkat 5 itu berapa? 81 kali, nah ini kalau 1/3 pangkat 5, ini artinya 1 dipangkatin 5 tetap 1, 3 dipangkat 5. Ingat, 3 dipangkat 5 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 5 kali. 3, 9, 27, 81, 24, 3. Berarti 81 dikali 1/2, 4, 3. Bisa disederhanakan nggak, Bu? Bisa. Nah, ini dicoret 1, ini dicoret 3. Jadi U6 adalah 1/3. Begitu. Bu, saya boleh nggak diubah ke dalam bentuk desimal? Tidak perlu diubah ke dalam bentuk desimal. Biarkan saja dia dalam bentuk pecahan 1/3. Begitu ya? Oke. Nah, seperti biasa Berita akan memberikan variasi-variasi soal. Kalau yang contoh 1 dan contoh 2, ini kan masih berkaitan, masih standar ya dia ya. Kamu diketahui barisan bilangannya, ditanyakan UN-nya berapa. Tetapi kalau ini Berita akan memberikan Ibu balik, Bu, apakah kita bisa mencari U1 dan R-nya? Tentu saja bisa. Nah, di sini Berita akan memberikan variasi soalnya. Variasi soal berikutnya adalah nomor 3. Sekarang Berita punya barisan 2, 4, 8, 16. Titik-titik 1, 0, 2, 4. Sekarang 100. Nah, 1224 ini suku ke berapa? Begitu ya. Kalian diminta untuk menentukan N-nya berapa. Karena 1024 itu di paling ujung, maka ini yang disebut dengan UN, ya. Disebut dengan UN. Kalau ini U1, ini UN. UN artinya suku ke N. Nah, kalian diminta untuk menentukan atau mencari nilai N-nya. Seperti biasa, tuliskan dulu yang diketahui. Oke, sekarang kita cari rasionya. 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Berapa rasionya? Dikalikan 2. Berarti U1-nya 2, rasionya 2, UN-nya 1024. Sekarang kita cari N-nya. Tulis dulu UN-nya. UN sama dengan U1 kali R pangkat N min 1. UN suku terakhir. Suku terakhirnya berapa? Suku terakhirnya 1024. U1-nya berapa? U1-nya 2. Kemudian R-nya berapa? R-nya 2. Pangkat berapa? N, Bu. N-nya belum tahu, maka tetap dituliskan N min 1. Tetap ditulis N min 1. Sekarang perhatikan di sini.
1024 sama dengan 2 kali 2 pangkat N-1. Ini kali, lawannya kali apa? Bagi ya. Jadi yang 1024 ini 1024 dibagi dengan ini, berarti 512. Oke, sekarang 512 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, perhatikan yang di sebelah sini. Ini adalah angka 2. Maka 512 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Bagaimana Bu caranya? Caranya kita menggunakan pohon faktor. Ingat ya cara mencari pohon faktor ya. Oke, sekarang di sini 500 ini bisa kamu kerjakannya nanti dicoret-coretan. Ya, dibagi 2. Berapa ini dibagi 2? 2. Kalau dibagi 2 berapa? 2, 5, 6. Dibagi 2 lagi 1, 2, 8. Dibagi 2, 64. Dibagi 2, 32. 16, 8, 4, 2, 2. Banyak sekali ya. Oke, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 512 itu bisa kita ubah. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semuanya angka berapa? Angka 2 ya. Jadi karena semuanya angka 2 maka 2 pangkat 9. Nah, 512 ini kita ubah. 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat N-1. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini 2, ini juga 2. Maka ini boleh dicoret karena sudah sama. Ya. Karena sudah sama dia bisa dicoret sehingga 9 sama dengan N-1. Nah, yang mau kita cari adalah N-nya. Berarti N-nya tidak boleh punya teman. Maka -1-nya ini kita pindahkan. Nah, ingat pindah ruas tanda berubah ya. Oke, berarti di sini N min pindah jadi plus, jadi N sama dengan 10. Dengan demikian 1024 itu adalah suku ke 10. Nah, di sini Bu Rita sudah memberikan 2 variasi soal. Diketahui barisan suruh cari UN. Yang variasi berikutnya diketahui UN suruh cari N. Nah, Bu Rita akan memberikan apa lagi? Masih ada 3 variasi lagi. Ya, mencari A atau U1, mencari R, dan mencari UN jika diketahui bilangan yang lain. Begitu ya. Baik, selanjutnya Bu Rita akan memberikan contoh yang keempat. Baik, sekarang contoh yang keempat. Nah, Bu Rita berikan contoh yang keempat. Contoh yang keempat, pada barisan geometri, suku ke-6 adalah 243 dengan rasio 3. Nah, tentukan suku pertamanya. Tentukan suku pertama. Oke, sekarang seperti biasa kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Pada barisan geometri ingat berarti rumus geometrinya apa. Kemudian suku ke-6 berarti ini U6. Berarti diketahui U6 sama dengan 243. Dengan rasio ya, dengan rasio berarti jelas dia R-nya adalah 3. Nah, karena dia suku ke-6, maka N-nya adalah 6. Yang ditanyakan apa, Bu? Yang ditanyakan suku pertama. Suku pertama adalah U1. Seperti biasa, anak-anak selalu tuliskan dulu UN-nya. UN sama dengan U1 kali R pangkat N-1. Kalau sambil mengerjakan itu, sambil ditulis ulang rumusnya, lama-lama nanti kamu akan kebiasa dengan rumus itu. Jadi secara otomatis geometri langsung rumusnya apa, ya bisa karena terbiasa begitu.
UN, U berapa Bu? U6. U1 nya sudah ada belum? Oh belum ada. Kalau belum ada langsung ditulis. R nya berapa? Oh R nya 3. N nya berapa? N nya 6 min 1. Nah sekarang U6 nya ini berapa? U6 nya ini adalah 2, 4, 3 sama dengan U1 kali 3 pangkat 5. Yuk dihitung 3 pangkat 5. Berarti 3-nya dikalikan 5 kali. 9, 27, 81, 24, 3. Berarti 243 sama dengan U1 kali 243. Ini kali. Yang mau kita cari adalah U1-nya ya. Karena ini kali lawannya kali bagi, maka 243 dibagi dengan 243. Dengan demikian U1-nya ketemunya 243 dibagi 243, maka U1-nya adalah 1 ya. Mudah ya? Iya, mudah sekali, apalagi tadi sudah langsung dijelaskan sama Berita ya. Oke, jadi di sini Berita hanya mengingatkan kembali supaya anak-anak lebih paham, begitu. Variasi soal berikutnya. Nah, kalau di sini kalian diminta untuk mencari U1, berarti contoh yang kelima, Berita akan memberikan contoh jika kita akan mencari nilai R-nya. Ya, masih sama pada barisan geometri BG. Di sini kita sepakati kalau Ibu bilang BA kemarin barisan aritmatika, kalau BG berarti di sini barisan geometri. Di mana barisan geometrinya suku ke-8 adalah 384. Ya. R-nya suku ke-8-nya adalah 384. Dengan suku pertama adalah 3. Nah, ditanyakan tentukan rasionya. Jelas ya, yang ditanyakan adalah R-nya. Tentukan rasionya. Ditulis dulu apa yang diketahui. Suku ke-8 berarti U8 sama dengan 384. Suku pertama berarti U1-nya adalah 3. Suku ke-8 maka N-nya adalah 8. Yang ditanyakan adalah R-nya karena dia rasio, maka R-nya adalah berapa. Jadi sekarang kita tentukan dulu rumusnya. UN sama dengan U1 kali R pangkat N min 1. U8 Bu yang diketahui. Oke, U8. U1-nya berapa? U1-nya 3. N-nya berapa? R-nya berapa? R-nya belum ada. Kemudian N-nya adalah 8 min 1. Oke, sekarang masukkan lagi. 384 sama dengan 3 kali R pangkat 8 min 1 berapa? 7. Begitu ya. Oke, sekarang 384 dibagi dengan 7. Dibagi dengan 3. 384 dibagi 3 1. 382 berarti 6, 24, 8. Berarti ini dibagi nih. Ini kan dikali. Maka ini bisa dibagi. Ini coret 1, ini coret 128. Oke. Sekarang kita cari R-nya. Ya, kita cari R-nya. 128 itu adalah R pangkat 7. Maka lagi-lagi kita buat 128-nya itu adalah bilangan berpangkat. Pakai apa Bu? Tadi pakai bilangan pohon faktor. Oke, berarti 128 dibagi 2, 64 dibagi 2, 32 bagi 2, 16, 28, 24, 2,
2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 128 itu bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 7 sama dengan R pangkat 7. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pangkatnya. Pangkatnya berapa? Oh, pangkatnya sama-sama 7. Karena pangkatnya sudah sama, pangkatnya dicoret. Sehingga kita ketemu R-nya sama dengan 2. Oke ya. Jadi setiap kali ada bilangan seperti ini, kalau sudah pada tahap ini, anak-anak bisa mengubahnya ke dalam bilangan berpangkat. Bagaimana Bu cara mengubahnya dengan bilangan berpangkat? Ubah dengan mencari pakai pohon faktor. Ya, kalau sudah sama pangkatnya dicoret, oh berarti ketemu R-nya. Nah, Bu Rita masih punya satu lagi variasi soal. Ya, maka di sini Bu Rita akan memberikan contoh yang ke-6. Nah, sekarang Bu Rita akan memberikan contoh yang ke-6. Ya, contoh yang ke-6. Pada barisan geometri, ya, pada barisan geometri diketahui suku keduanya adalah 6. Kemudian suku keempat adalah 24. Kemudian kalian diminta untuk tentukan suku ke-7. Tentukan suku ke-7. Nah, seperti halnya yang kemarin di aritmatika, hanya yang diketahui adalah suku-sukunya. Sedangkan kita mencari suku ke-7 itu kita butuh U1, kita butuh R, dan N. Kalau dia suku ke-7, N-nya sudah pasti 7. Berarti kita ada butuh 2, yaitu U1 dan R. Sedangkan yang diketahui hanya U2 dan U4. Maka kita cari dulu, ya. Yang diketahui adalah U2. U2-nya itu 6. Sedangkan yang berikutnya adalah U4. U4-nya itu adalah 24. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita tahu bahwa UN adalah U1 kali R pangkat N-1. Berarti kita masukkan dulu ke dalam rumusnya. U1-nya sudah ada Bu? Belum ada. Berarti ini U1. R-nya sudah ada Bu? R-nya juga belum ada. Maka kita tuliskan tetap R. N-1 karena dia suku kedua, maka kita tuliskan 2-1. Berapa? Hasilnya 6. Nah, berarti dari sini kita tahu, kita bisa hasilkan U1-nya berarti U1 kali R pangkat 1, R2 dikurangi 1, 1 boleh tidak ditulis. Berarti U1 kali R1 sama R pangkat 1 sama dengan 6. Kemudian U1 dikalikan dengan R-nya juga belum ada. Dia suku keempat, berarti 4 dikurangi 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 24. Nah, berarti ini diperoleh U1 kali R pangkat 4 dikurangi 1, berarti R pangkat 3. R-nya belum ditulis. R pangkat 3 sama dengan 24. Nah, di sini sama halnya dengan yang kemarin. Ini dianggapnya persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, sekarang kalau di aritmatika kemarin sudah ada 2 persamaan ini, kita sebut namanya dia eliminasi karena dia ada penjumlahan. Tetapi pada geometri kita tidak pakai eliminasi lagi, tetapi kita pakainya pembagian, ya. Nah, Bu, apakah harus persamaan 1 itu yang dibagi dengan persamaan kedua? Tidak. Di sini justru kalian lihat dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu mana yang pangkatnya lebih besar. Nah, itu yang dibagi dengan persamaan yang lainnya supaya lebih gampang menghitungnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari persamaan 1 dan persamaan 2, pangkatnya yang besar adalah yang persamaan 2. Maka kita pakai pembagiannya seperti ini. Persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. U1 R pangkat 3 sama dengan 24. Sedangkan persamaan pertama U1 kali R pangkat 1 sama dengan 6. Nah, ini kita bagi.
Ya, kita bagi. Membaginya pun kita juga per bagian seperti ini, per kolom seperti ini pembagiannya. Nah, berarti ini U1 dibagi U1 habis, anggapnya begitu ya, 1 ya. Nah, sekarang R pangkat 3 dibagi R pangkat 1, maka menjadi R pangkat 2. Kenapa Bu bisa R pangkat 2? Ada sifat ya, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M min N. Ya, ini yang harus anak-anak ingat. Cara gampangnya, jika bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurang. Cara gampang ingatnya ya, pembagian bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat itu pangkatnya dikurang. Cara gampangnya begitu. Jadi 3 dikurang 1 berdasarkan sifat ini. Ya. Kemudian yang ini berlaku untuk bilangan berpangkat. Tetapi kalau bilangan biasa begini bagaimana Bu? Ya dibaginya biasa saja. 24 dibagi dengan 6 berapa? 24 dibagi 6? 4. Begitu ya. Nah, sekarang kita ubah R-nya 4-nya ini kita ubah. R pangkat 2. Ini 4 berarti kita ubah R pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Karena bilangan pangkatnya ini sudah sama, berarti ini kita coret. Sehingga kita tahu bahwa R-nya adalah 2. Sudah selesai belum Bu? Belum selesai. Nah, kita butuh yang namanya A. Ya, kita butuh A-nya. Berarti dari sini kita cari A. Nah, kalau misalnya kita mau mencari A, kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Pilih yang mana Bu? Pilih yang bebas. Tapi Bu Rita sarankan lihat yang perhitungannya lebih sederhana. Di sini Bu Rita pakainya persamaan 1 saja karena di sini R-nya pangkat 1, ya. Jadi Bu Rita masukkan R-nya ke persamaan 1. U1 kali R sama dengan 6. R-nya berapa? R-nya 2. Maka U1 kali 2 sama dengan 6. Lawannya kali apa? Bagi. Maka U1 sama dengan 6 dibagi 2. Sehingga U1 sama dengan 3. Nah, sekarang U1 sudah dapat, R-nya pun juga sudah dapat. Yang ditanyakan adalah suku ke-7-nya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah suku ke-7. U7 yang ditanyakan. Berarti kita tak tulis dulu U1-nya berapa? U1-nya ketemunya 3. R-nya berapa? R-nya ketemunya 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah U7, maka N-nya adalah 7. Oke, tulis A U1 kali R pangkat N min 1. Yang ditanyakan adalah U7, berarti U7. U1-nya tulis 3, R-nya tulis 2, 7 min 1. Berarti 3 kali 2 pangkat 6. 3 kali 2 pangkat 6 adalah 64. Berarti hasilnya adalah 192. Maka U7 adalah 192. Nah, Bu Rita sudah menjelaskan tentang barisan geometri. Bu Rita juga sudah memberikan variasi soalnya. Saatnya nanti kalian Bu Rita berikan contoh soal yang harus kalian selesaikan. Supaya apa? Supaya kamu terlatih untuk mengerjakan soal. Baik, pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Tolong dipelajari baik-baik materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian latihan soal atau contoh soal yang akan Ibu tuliskan ini juga tolong dikerjakan dengan baik. Jika tidak bisa, silakan ditanyakan ke Bu Rita. Kalian boleh chat ke Bu Rita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.